Ini sudah pada presensi belum? Sudah, Pak. Dan isinya kosong. Di mana di LMS-nya maksud saya. Oh ya sudah, oke. Oke. Ya, sambil nunggu yang lainnya 1-2 menit. Yang belum isi presensi di LMS silahkan. Ya, halo. Ya, halo semua. Sudah satu-satu. Ya. Oke, sudah ada 10 yang gabung. Ini dalam satu kelas kamu ada berapa temannya? Berto apa Mesin? Kamu ada Halo berapa? Pak, selamat pagi. Ada 19 kalau nggak salah Pak. 19 ya? Oh, Ya, coba saya cek ya. Presensi. Oh iya. Ada Nur Fitriani, ada Ruby, Jessica, Novi, Luffy ya, Sukma, Badri Budiansah, Hajar, Ahmad, Berto, Danius. Halo, Suma.
Masuk, Pak. Nih, kamu kok presensinya milih yang kedua ini? Bingung tadi milihnya, Pak. Ya nanti saya jelasin, saya pindahkan ke yang pertama. Oke, siap, Pak. Sudah saya pindahkannya, saya tak jelasinnya. Ya baik, mengenai presensi ini, nah ini ada nggak ya? Oh, nggak muncul. Saya ambil di kelas yang lain dulu. Kelas yang lain itu ekonomi digital. Ya, kelihatan ya. Iya, kelihatan, Pak. Ya, untuk presensi ini karena kamu kan baru sekali nih ngikut kelas saya, kalau tidak salah ya. Kalau Suma udah 5 kali ikut untuk mata kuliah yang lain. Yang lain kayaknya baru sekali ini ikut di dalam kelas yang saya ampu. Jadi yang pertama yang perlu kamu ketahui mengenai presensi ini ya. Ada sistem penilaian yang saya gunakan. Yang pertama, kalau ya, kehadiran mahasiswa itu 30 menit pertama, maka akan saya berikan poin 10 ya. Kemudian kalau lebih dari 30 menit, kurang dari 60 menit, jadi 1 jam pertama, itu akan saya beri nilai 5 poin. Kalau kehadirannya 60 menit lebih, ya udah lewat 1 jam begitu, dapat poin 1. Kalau tidak masuk, ya alpha atau absent, itu poinnya 0. Nah, cara memilihnya, jadi kalau kamu masuk 30 menit sebelum 30 menit, kamu klik ya, centang itu yang tulisan H1, hadir 30 itu. Nah, itu artinya bahwa kamu masuk 30 menit ya. Setelah lewat 30 menit, maka yang H1 itu, hadir 30 itu mungkin sudah tidak muncul ya di tempat kamu ya, atau mungkin sudah tidak bisa lagi dipilih ya. Tuh. Kemudian kalau kamu masuk setelah 30 menit, ya mau tidak mau pilihannya hanya ada 2 atau 3. Yaitu H2 dan H3 kalau tidak salah kodenya. Nah, seperti itu ya presensi. Jadi sebelum mengikuti tatap muka atau tatap maya, itu Anda presensi dulu ya, karena presensi saya bukan poin, ada nilainya. Nanti akan menentukan juga nilai final, nilai akhir yang nanti kamu akan peroleh di akhir kuliah kita ini. Oke, ini terkait dengan presensi. Ada pertanyaan nggak? Cukup jelas ya? Halo? Jelas, Pak. Oke, kalau jelas. Jelas, saya jelaskan lagi yang lain. Nah, mata kuliah kita judulnya adalah perencanaan pembangunan. Nah, oke, ada sampulnya. Nah, yang ingin saya sampaikan di dalam LMS kita itu ya, diawali dengan halaman depan itu. Lalu di situ nanti ada jadwal kuliah, hanya saja saya belum tampilkan. Lalu ada pengumuman, ada informasi kuliah. Nah, jadi sekali lagi saya sampaikan,
pintu masuk untuk mengikuti kuliah ini adalah melalui LMS, ya, melalui channel learning. Di situ kamu jangan sampai melewatkan ya, berbagai pengumuman dan informasi. Saya biasa akan menyampaikan di sini. Misalnya hari ini saya sudah sampaikan bahwa kuliah kita dimulai jam 9 ya, menggunakan Zoom. Nanti kalau menggunakan MS Teams, ya saya akan tulis di sini via Teams gitu. Gitu ya. Nah, kemudian yang lain nggak muncul ya. Oh ini ya. Pengumuman. Ya, klik pengumuman. Nah, yang ini saya sampaikan yang lainnya adalah apa yang menjadi panduan untuk kuliah kita pada semester genap ini yang diterbitkan oleh universitas ya, melalui BPM atau Badan Penjaminan Mutu pada tanggal 27 bulan yang lalu. Isinya apa? Antara lain saya akan sampaikan yang penting-penting saja. Anda juga bisa melihat dan membaca ya di dalam LMS itu. Hal-hal yang penting itu adalah nah ini ya. Jadi model perkuliahan kita ya, itu ada dua, tatap muka ya atau luring gitu, dan tatap maya atau online atau daring seperti yang kita lakukan selama saat ini ya. Nah, karena kondisinya tidak memungkinkan, saya kira kita sudah tahu ya, maka perkuliahan itu dilakukan oleh dosen itu melalui tatap maya atau online. Oke. Nah, tatap maya dalam satu semester ini itu dilakukan minimal 4 kali. Ini saya sudah tandai, maksimal 7 kali. Harusnya kan 14 kali ya, maksimal 7 kali, minimal 4 kali. Merugikan mahasiswa ini ya. Nah, kemudian durasi atau waktu setiap kali tatap maya itu adalah 60 menit. Hanya 60 menit. Baik itu 1 SKS, 2 SKS, ataupun 3 SKS. Padahal seharusnya kalau 1 SKS itu kan tatap maya atau di kelas itu 50 menit ya. Jadi kalau 3 SKS maka mestinya 150 menit atau 2,5 jam. Nah, tapi ini himbauan dari universitas, tatap maya atau online ini maksimal atau paling lama dibatasi 60 menit ya, kurang lebih ya. Nah, itu kemudian yang lain, jadi tadi hanya ada 7 kali, lalu selebihnya Anda belajar sendiri gitu katanya ya. Nah, menyikapi himbauan atau panduan ini, nah yang berikutnya adalah saya sampaikan lagi. Untuk tatap maya maka yang digunakan adalah MS Teams. Ini kebetulan Zoom-nya masih aktif, jadi saya menggunakan Zoom. Nanti kalau sudah tidak aktif, paling juga akhir minggu depan sudah nggak aktif lagi Zoom ini.
maka kita menggunakan MS Teams. Di dalam LMS sudah saya siapkan dua pilihan, ada Zoom dan ada MS Teams. Oke, itu kemudian yang lain. Nah, menyikapi panduan atau himbauan ini, saya secara pribadi untuk pertemuan setiap kali jangka waktu atau durasinya itu ya antara 60 menit sampai 90 menit ya. 60 lewat 1 jam lewat 5 menit kah atau 10 menit kah gitu ya. Kemudian untuk tatap maya yang tadi maksimal 7 kali, kemungkinan untuk mata kuliah kita ini sebisa mungkin sebanyak-banyaknya. Jangan 7 kali ya. Kalau bisa 14 kali. Harusnya kan 14 kali ya. 7 kali sebelum UTS dan 7 kali setelah UTS. Gitu. Jadi sebisa mungkin saya memenuhi 14 kali itu. Meskipun waktunya hanya 60 atau 1 jam lebih gitu ya. Itu sikap yang saya ambil. Kalau dosen yang lain mungkin ya seperti ini mengikuti. Bagi saya tatap muka atau tatap maya itu adalah kewajiban dosen dan merupakan hak mahasiswa ya. Harusnya kan 14 kali tatap muka atau tatap maya itu. Oke, ada pertanyaan kah sampai di sini atau ada yang belum jelas boleh ditanyakan. Halo. Silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Ya, saya sambil ngomong ini, bicara gitu, kamu bisa langsung potong ya, tidak apa-apa, kamu sela langsung. Halo, siapa ini? Halo. Iya, halo Pak. Ya, ya, gimana? Halo ya, gimana? Halo. Trouble ya. Kamu pakai earset ya atau headset gitu. Oke, saya lanjutkan ya. Sebelum kita masuk ke bahan kuliah atau materi yang pertama. Ya. Ya, silakan. Halo. Dengan siapa? Ya, kalau kamu kesulitan dengan voice, kamu bisa ngirim lewat chatroom ya, lewat chatroom. Nah dulu ini siapa sih? Royce, siapa ini Royce? Silahkan kalau mau bertanya. Oke, jadi setelah Anda presensi jangan lupa ya, presensi. Barulah kemudian perkuliahan kita mulai bisa menggunakan Zoom atau MS Teams. Nah, itu tadi saya sampaikan bahwa pintu masuk kuliah kita itu adalah lewat LMS ini, ya, lewat Jana Learning ini. Nah, berikutnya Anda akan mendapati bahan kuliah kita. Jadi selama satu semester ini akan ada 14 topik. Ya, 14 topik. Oleh karena itu saya
tidak setuju kalau tatap mayanya hanya 7 kali saja. Padahal pokok bahasan atau topik kita di setiap mata kuliah itu sudah menjadi ketentuan pemerintah itu harus minimal 14 pokok bahasan atau 14 topik ya. Nah, di dalam setiap topik itu nanti kamu akan dapatkan bahan atau materi kuliah, bisa dalam bentuk slide ya, dalam bentuk slide misalnya ini Anda tinggal klik tulisan slide itu, maka Anda bisa melihat atau mendownload materi kuliah kita ya. Seperti contoh ini, saya klik gambarnya, maka nanti Anda akan diarahkan ke Google Drive saya. Nah, kamu bisa membaca saja di sini, melihat saja, atau juga bisa mendownload ya. Gitu. Oke. Nah, selain materi dalam bentuk slide, saya juga biasanya memberikan dalam bentuk e-book. Hanya saja pada kesempatan ini belum saya upload. Juga dalam bentuk bahan kuliah dalam bentuk video ya, video pengayaan atau video pembelajaran. Di samping itu juga materi dari berbagai artikel atau jurnal ya, atau berita dari media online. Ini hanya saja pada kesempatan ini belum saya tampilkan ya. Nah, setelah itu ya, ada video, ada e-book, ada slide tadi, lalu ada apa lagi? Ada artikel ya, ada jurnal. Maka berikutnya aktivitas yang harus Anda lakukan adalah menyelesaikan ya beberapa tugas. Ini sebagai pemanasan. Tugas yang pertama misalnya ini ya, itu Anda diminta untuk mereview atau merangkum ya. Bukan meringkas ya. Kalau meringkas kan kalimatnya dipotong-potong, tetapi ini mereview, menilai atau merangkum bahan atau topik satu yang kita kuliahkan. Nah, di dalam menjawab atau menyelesaikan tugas ini tidak ditulis ya, tidak diketik seperti biasanya atau seperti dosen yang lain, tetapi ya jawaban kamu ataupun hasil rangkuman kamu itu ya, diwujudkan dalam bentuk voice ya, suara, voice note. Jadi Anda rekam ya, direkam itu, kemudian hasil rekamannya itu diunggah, diupload di sini. Maksimal filenya tidak lebih dari 5 MB. Kita dibatasi oleh Siskom, oleh universitas, itu maksimal 5 MB ya. Kalau semester yang lalu bisa sampai bebas, tapi ini nggak tahu kenapa kok dibatasi. Kalaupun mungkin banyak hal yang ingin Anda ceritakan, Anda ingin sampaikan, Anda bisa ngupload beberapa kali ya. Misalnya Anda merasa sudah banyak gitu, Anda bisa mengupload di sini juga, di channel learning juga, di tugas satu-satu ini. Tidak hanya satu kali, berkali-kali juga tidak apa-apa ya. Asalkan setiap kali mengupload atau mengunggah file jangan lebih dari 5 MB. Nah, saya sarankan Anda mengunduh atau mendownload ya,
audio converter atau audio compress. Ya, audio converter yang ada di Play Store itu untuk mempress atau mengurangi volume file audio yang dijadikan MP3 misalnya. Ya. Kemudian kalau Anda rekam suara, upayakan menggunakan headset, ya, headset. Kan tidak mahal, hanya 10.000 kan itu ya. Supaya mengurangi noise, gangguan suara dari sekitarnya. Atau kalau kamu mau menghemat, mengirit volume, itu bisa juga direkam atau Anda kirim ke saya dulu di voice note langsung ke akun saya ya, akun WA atau akun yang lain. Itu lebih menghemat volume filenya lebih kecil. Tuh. Nah, hasil aktivitas ini Anda harus sudah selesaikan ya sebelum kuliah atau pertemuan berikutnya berlangsung. Jadi ada waktu 1 minggu untuk kamu selesaikan. Nah, berikutnya aktivitas yang kamu harus lakukan selama 1 minggu ke depan untuk mata kuliah ini yaitu diskusi. Discussion ini kamu klik, lalu nanti kamu bisa mengetik di situ, memberikan tanggapan, baik tanggapan yang isu-isu yang saya sampaikan di dalam forum ini, ataupun mungkin menanggapi pendapat teman-temanmu yang lain. Sebagai contoh misalnya, ini saya klik, nah ini ya. Ini sudah saya berikan contoh di sini, ya. Salah satu isu atau masalah ini judulnya adalah ilustrasi pembangunan. Nah, kamu juga bisa memberikan bahan perdebatan atau bahan diskusi ya. Nah, sebagai contoh misalnya nih, saya melempar suatu isu. Nah, saya menanya, apa yang dapat kamu ceritakan dari gambar di bawah ini? Nah, kalau kamu ingin menanggapi, silahkan ditanggapi. Kemudian yang lain itu bisa juga menanggapi temannya, ya, pendapat ataupun usulan, saran dari teman-teman yang lain. Tidak harus menanggapi apa yang saya sampaikan di sini. Jadi kita diskusi di sini di dalam forum ini. Okay. Itu sementara itu ya. Ada 2 aktivitas yang harus Anda selesaikan dalam 1 minggu ke depan. Kemudian, ini siapa nih ketua kelasnya? Ada nggak ketua kelasnya nih? Kepala sukunya siapa? Halo? Ainul Yakin, Pak. Oh, Ainul, ya. Mana Ainul? Kamu? Ini yang... Oh. Nah, halo, Ainul ya, ketua kelasnya nih. Ketua kelasnya Sukma, Pak. Oh, Ainul apa Sukma? Ainul, Pak. Astagfirullah. Gimana kamu mau ditunjuk jadi pemimpin kok nggak mau gimana sih? Oh iya Pak, iya Pak. Iya Pak. Siap-siap Pak. Nah, kamu buat apa tuh namanya WA grup ya, grup.
Siap, Pak. tetapi bukan grup WhatsApp. Kita untuk mata kuliah ini kita menggunakan grup Telegram, ya. Anda bisa memasukkan nomor saya di situ. Jadi komunikasi kita tidak melalui WhatsApp, tetapi melalui Telegram. Ya. Oke, Baik. itu ya. Saya tunggu undanganmu. Ya, kita masih ada waktu banyak, 10 barang 20 menit gitu. Sampai di sini dulu. Ada yang ingin kamu tanyakan? Saya Pak. Dengan siapa ini? Ntar saya matikan dulu. Berto ya? Iya Pak. Nah, kamu kenapa Berto? Gini Pak. Yang pertama ini tadi terkait dengan discussion. Ini kan 1 minggu diberikan kesempatan untuk diskusi entah topik yang telah disampaikan atau mau menanggapi argumen dari teman-teman. Yang saya mau tanyakan Pak, diskusinya itu di luar jam perkuliahan, entah besok atau kapan, atau gimana Pak? Diskusi. Oh, diskusinya di sini, di channel learning. Berarti kita diskusi di channel learning, waktunya itu sesuai dengan jadwal perkuliahan sekarang Pak, atau gimana? Selama 1 minggu ini. 1 minggu ke depan Pak? Iya, sampai kuliah berikutnya. Jadi kamu nanti buka itu, nanti ada semacam komentar gitu ya. Kalau kamu sering lihat koran atau apa, sering tuh lihat surat komentar pembaca itu ya. Iya, sangat sering Pak. Itu seperti itu. Jadi kamu diskusinya di sini, di lewat tulisan gitu. Bukan ketemu langsung di sini di channel learning ini. Ini nanti kamu diklik ini ya, discussion ini, kamu klik, nanti di situ kamu bisa menanggapi. Mungkin yang pertama kamu tanggapi isu-isu yang saya sampaikan tadi itu. Atau kamu juga bisa membuat isu, ya. Begitu. Iya Pak. Nah, waktunya dari sekarang sampai 1 minggu ke depan sebelum kuliah berikutnya berlangsung. Jadi semua aktivitas tugas-tugas ya, baik nanti atau kapan saya berikan lagi, itu diselesaikan dalam 1 minggu. Kenapa 1 minggu? Ada yang tahu nggak? Kamu belum pernah ikut kelas saya. Jadi ini perhatikan ini. Kamu tahu nggak apa itu kepanjangan atau SKS itu singkatan dari apa? Sistem kebut semalam. Oh ya, sistem kebut semalam. Nah ini ya. Ya jadi pendidikan kita itu menggunakan sistem kredit semester. Ya, satuannya adalah SKS, satuan kredit semester. Yang menjadi bobot. Jadi kalau Anda ingin selesai mencapai sarjana S1 di EP, itu Anda harus mengambil kredit ya. Anda diberi bobot 144 SKS. Kalau kamu mau jadi sarjana ekonomi pembangunan di UCB. 1 SKS itu nilainya 3 jam atau sama juga dengan 3 jam atau ekuivalen dengan 3 jam. 1 SKS. Nah, sebagai contoh, mata kuliah ini berapa SKS nih? 3 Pak. Nah, 3 SKS. 3 rupiah atau 3 dolar atau 3 apa. Jadi semacam satuan gitu, satuan uang ya. Kalau mata kuliah itu dibobot, ya, dinilai dengan 3 SKS, itu artinya 9 jam. Ya, ekuivalen dengan 9 jam. Dalam 1 minggu.
Artinya mata kuliah itu kalau kamu mau menguasai dengan bobot 3 SKS tadi, maka kita harus mengalokasikan waktu kita dalam 1 minggu itu ya sebanyak 9 jam. Paham ya? Jadi kalau kamu semester ini Berto mengambil berapa SKS? 24, Pak. 24 kali 3 berarti 72 berapa? 24 ya. 72 jam ya. Itu Ya, Pak. artinya dalam 1 minggu itu kamu harus mengalokasikan waktumu sebanyak 72 jam untuk menguasai semua mata kuliah yang kamu ambil. Itulah makna daripada SKS. Nah, saya kembali ke contoh mata kuliah ini. Bobotnya atau diberi bobot ya sebesar 3 SKS. Artinya kita harus mengalokasikan waktu kita, menyisihkan waktu kita itu sebanyak 9 jam dalam 1 minggu untuk mengobok-obok mata kuliah itu. Oke. Misalnya nih topik 1 ya, lalu ada materinya, lalu ada tugas-tugasnya atau latihan-latihannya. Ini yang 9 jam ini kita gunakan untuk diselesaikan ini semuanya. Nah, 9 jam ini itu terbagi menjadi 3 ya. 1 SKS atau 3 jam itu digunakan untuk tatap muka atau tatap maya seperti saat ini. Kalau tatap muka atau tatap maya, 1 jam itu dihitung sebanyak 50 menit. Begitu ya. Kalau kamu dulu di SMA mungkin juga mendapatkan kalau 1 jam pelajaran itu 40 atau 45 menit. Kenapa demikian? Kenapa kok 1 jam 50 menit? Karena kemampuan ya orang seperti kamu ini ya sudah dianggap dewasa, kemampuan konsentrasinya itu hanya sampai 50 menit. Ya, setelah itu harusnya istirahat dulu 10 menit, baru konsentrasi lagi. Nah, cuma kebiasaan kita di Indonesia itu tidak semuanya dirapel atau dibablaske namanya ya. Harusnya tuh tiap 50 menit kita istirahat, tetapi karena kita pengen cepet-cepet gitu ya, maka biasanya kita terusan 150 menit atau 2,5 jam. Nah, itu sebetulnya tidak efektif. Oleh karena itu kalau di kelas kamu mengikuti kuliah saya sudah 1 jam lalu kamu ngantuk, tidur gitu, itu malah saya kasih bantal ya. Silakan tidur gitu. Itu karena sudah itu adalah manusiawi ya. Nah, daya tahan orang dewasa itu hanya sampai 50 menit kurang lebih. Setelah itu pasti ngantuk dan butuh waktu paling tidak 10 menit istirahat sebentar supaya dia bisa refreshing lagi, bisa segar kembali. Nah, itu maknanya ya. Jadi 3 jam pertama itu di kelas tatap maya atau tatap muka. Kemudian 3 jam kedua itu adalah menyelesaikan ya aktivitas-aktivitas berupa tugas-tugas terstruktur yang dilakukan secara mandiri oleh mahasiswa. Kalau tadi tatap muka dan tatap maya tadi itu bersama dosen ya di bawah bimbingan dosen. Oke. Kemudian 3 jam yang ketiga itu adalah kegiatan atau aktivitas ya, untuk menambah wawasan. Ya. Untuk menambah wawasan. Entah itu kamu membaca, entah itu kamu nonton TV, ya, atau apa saja, atau diskusi, atau apa saja yang berkaitan dengan topik atau yang berkaitan dengan mata kuliah yang kamu ambil. Itu ya. Nah, itulah sebetulnya
format, inilah yang sebenarnya format daripada sistem pendidikan kita. Hanya saja sayangnya, saya kira bukan saja mahasiswa, tetapi juga banyak dosen yang tidak tahu filosofi daripada sistem pendidikan kita ya. Karena itu saya tidak setuju kalau hanya 1 jam atau hanya 7 kali tatap maya itu ya. Karena memang selebihnya itu adalah haknya mahasiswa, dan itu kewajiban dosen, dan format pendidikan kita itu ya demikian itu. Ya kalau setiap kali tatap maya atau tatap muka 1 jam dalam kondisi seperti ini memang saya masih bisa menerima, maklum ya. Nah, kondisinya tidak memungkinkan, kita hanya bisa lewat online gitu. Sehingga kalau agak lama kita juga bosan gitu. Jadi tidak masalah ya. Oleh karena itu sisa waktunya Anda gunakan untuk yang digunakan seperti apa yang saya sampaikan tadi, menyelesaikan tugas-tugas terstruktur ya, kemudian menambah wawasan yang terkait dengan mata kuliah itu. Nah, oleh sebab itu di kelas ini saya setiap topik itu pasti ada tugas ya, ada aktivitas untuk menyelesaikan tugas setiap topik ya. Jadi setiap minggu untuk mata kuliah ini pasti ada tugas-tugasnya. Ya karena itu tadi kan 1-3 SKS itu. Oke, itu filosofi daripada SKS. Ada yang ingin atau ada yang punya pendapat, silakan. Nah, berikutnya yang ingin saya sampaikan, Anda boleh lewat chatting ya, chatroom Anda bisa isi chatroomnya. Yang ingin saya sampaikan lagi, tapi ini nggak usah, tapi boleh nggak ya? Kalau yang anak semester 2 sekarang ini, ya saya ngajar akuntansi dan EP angkatan 2020. Itu sudah 2 kali saya lakukan ini ya, kemarin dan hari Seninnya kemarin itu. Jadi saya menawarkan siapa yang mau offline ya, atau tatap muka langsung, yang online juga silahkan. Jadi sambil kuliah di kelas juga tetap online. Nah, itu sudah saya tawarkan, tetapi dengan tidak semua boleh ikut ya, hanya sesuai dengan kapasitas ruangan. Nah, saya menggunakan studio digital itu yang di lantai 2. Tapi kalau angkatan kamu saya tidak tahu boleh apa tidak ya. Karena di panduan itu yang dibolehkan hanya angkatan semester 2 ini, ya angkatan 2020. Karena kan banyak yang hampir semuanya itu belum pernah kuliah di kampus. Kemarin saya tanya, kamu pernah kuliah di kampus? Belum sama sekali. Begitu ceritanya. Oke, halo, silakan kalau sebentar ya. Ya, halo. Ya. Halo ya. Ada rencana untuk pengajuan dana tunainya ya? Iya, dengan ya, gimana? Itu motornya Honda Vario 125 ya? Iya, bisa gini, nelpon bareng 10-20 menit, saya lagi ngajar, lagi kuliah online. Iya. Oh ya. Ya, ya 20 menit ke depan ya. Ya, ya. Iya. Iya, sama-sama ini. Ya, halo. Iya Ada? Pak, masih Ya. terpantau terus. Oh, masih, oke. Masih terpantau ya. Itu ya, tadi sedikit mengenai
model SKS kita. Oke, saya masih ada 6 menit ini waktu. Saya menyampaikan sedikit materi kita ini. Ini sudah terbuka tadi ya. Ya. Oke, mudah-mudahan bisa terlihat dengan jelas di tempat kamu. Judulnya adalah perencanaan ya, perencanaan dalam khususnya perencanaan di dalam pembangunan ekonomi. Nah, tadi di sampul jurnal learning di cover yang pertama tadi kamu lihat itu menunjukkan adanya ketimpangan, adanya kemiskinan. Meskipun suatu negara itu sudah lama merdeka, ya, seperti kita saat ini, sudah puluhan tahun, tetapi ternyata masih banyak juga masyarakatnya yang miskin, ya, ketimpangannya juga masih tinggi, yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin. Nah, pertanyaannya memang adalah, nah, kalau demikian ya buat apa nih pembangunan atau buat siapa pembangunan itu, ya? Ataukah ada yang salah, mungkin perencanaannya kah? Ya, mungkin data-data yang digunakan untuk melakukan perencanaan pembangunan itu tidak valid atau tidak tepat, atau ada faktor lain, misalnya faktor politik ya dan lain sebagainya. Oke, kita mulai dengan apa sih perencanaan itu ya. Nah, khususnya perencanaan di dalam pembangunan ekonomi. Kenapa? Karena kesejahteraan suatu masyarakat itu biasanya dicerminkan dari pembangunan ekonominya, ya, kemajuan daripada pembangunan ekonomi. Nah, perencanaan ekonomi itu tidak lain adalah upaya dari sebuah negara ya, yang diwakili oleh pemerintah ya, untuk membuat satu keputusan dalam mengalokasikan kekayaan alam yang dimilikinya berupa faktor-faktor produksi yang akan digunakan sehingga itu dapat bermanfaat bagi kehidupan masyarakatnya. Kalau kita ini jelas di dalam Undang-Undang Dasar 1945 sudah dijelaskan di pasal 33 ya, bahwa kekayaan alam beserta isinya itu dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Meskipun itu ya masih banyak yang disalahgunakan. Ya. Nah, harusnya demikian. Nah, kemudian ada perencanaan ekonomi, ada rencana ekonomi. Rencana ekonomi itu kalau sudah ya dibicarakan, dirapatkan, lalu dirumuskan dalam bentuk kalimat misalnya, maka dia nanti dikompilasi, ya, digabungkan menjadilah sebuah dokumen tertulis, ya, yang di dalamnya berisikan arah kebijakan, ya, berbagai macam kebijakan yang akan ditempuh dalam membangun di masa-masa di dalam jangka waktu tertentu. Nah, biasanya itu ada 3 jenis jangka waktu perencanaan. Ya. Jangka waktunya pendek, biasanya 1 tahun. Lalu ada jangka menengah, yaitu 1 sampai 5 tahun. Kemudian ada jangka panjang, itu 5 sampai 25 tahun. Ya. Kalau di Indonesia kita mengenal istilah RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah. Jadi setiap daerah itu yang kan pemilihan kepala daerahnya tiap 5 tahun. Nah, kepala daerah yang terpilih selama 5 tahun ini harus membuat rencana pembangunan selama 5 tahun dia berkuasa, dia memerintah, dia menjalankan pemerintahan itu. Itulah yang disebut dengan RPJM, Rencana Pembangunan Jangka Menengah.
Oke, kemudian ada rencana yang sifatnya komprehensif, parsial, ya. Komprehensif berarti secara keseluruhan, ya, di semua sektor ekonomi itu direncanakan penggunaannya, ya, pembangunannya, alokasinya dan sebagainya. Sedangkan parsial itu biasanya hanya meliputi beberapa sektor ekonomi saja, misalnya saja sektor pariwisata, ya, pertambangan, pertanian dan lain sebagainya, ya. Kemudian ada proses perencanaan. Proses perencanaan tadi itu adalah prosedur untuk menyusun dan menjalankan rencana ekonomi yang tadi saya sampaikan yang ada di dalam dokumen perencanaan. Dan seterusnya, alasan kenapa diperlukan adanya perencanaan. Alasannya antara lain secara ekonomis, ya, secara teoritis ekonomis, itu karena adanya kegagalan pasar. Ini kata siapa? Kata Adam Smith, ya. Ada kegagalan pasar, jadi saya kira mungkin Anda sudah diceritakan oleh Bu Agnes itu yang mengajar tentang sejarah pemikiran ekonomi. Aliran-aliran ekonomi, ya, jadi mazhab-mazhab ekonomi itu antara lain ada mazhab klasik, you know? Lalu mazhab atau aliran Keynesian. Nah, kalau mazhab klasik itu yang dulu menguasai pemikirannya di abad ke-18 ya, dan di awal abad ke-19 itu mengatakan bahwa pemerintah itu nggak usah ikut-ikutan di dalam pembangunan, ya, khususnya pembangunan ekonomi. Kenapa? Karena itu otomatis pasar akan bekerja, ya, akan ada invisible hand yang memungkinkan pasar itu berada pada equilibrium atau keseimbangan. Jadi kalau permintaan meningkat, maka otomatis, ya, supply-nya juga meningkat. Demikian sebaliknya, kalau supply meningkat, otomatis permintaan meningkat. Itu kata siapa? Ada yang tahu? Kata JB. Nah, kamu sudah ngambil mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi itu toh? Halo. Iya, sudah, Pak. Nah, itu supply create demand. Apa artinya? Penawaran itu menciptakan permintaannya sendiri. It's demand. Jadi berapapun pengusaha itu menghasilkan sesuatu, barang dan jasa, maka itu akan habis terserap oleh permintaan masyarakat. Kata siapa tadi? Kata JB Say. Ya, JB Say itu aliran klasik. Tapi nyatanya yang terjadi atau kebalikannya tadi, ya. Berapapun kebutuhan masyarakat atau permintaan masyarakat akan barang dan jasa itu akan dipenuhi oleh supply, akan dipenuhi oleh produsen, pengusaha. Jadi yang namanya inflasi itu tidak ada di dalam pemikiran klasik, ya. Tapi faktanya terjadilah pada tahun 2029 sampai tahun 30. Apa yang terjadi 1929-1930 disebut apa? Nah, ya, salah satu cirinya inflasi. Istilahnya apa itu? Kejadian apa tuh di bidang ekonomi yang terjadi pada tahun nah, Great Depression, ya, terjadi depresi yang besar. Ya, ekonomi menjadi tidak bertumbuh, ya, stagnan, tidak bergerak, ya.
terjadi inflasi yang tinggi, akibatnya adalah inflasi, ya toh. Terjadi inflasi karena tidak ada keseimbangan antara supply dan demand. Ya. Permintaan banyak, barangnya tidak ada, ya, sehingga harga naik, mempengaruhi hal yang lain. Kata si klasik tadi, tidak, ya toh, tidak perlu. Itu nanti akan kembali ke awal menjadi keseimbangan. Tetapi tahun 1930 itu terjadi depresi yang besar, ya, Great Depression, yang memaksa pemerintah masing-masing negara di dunia itu harus turun tangan, ikut, ya, campur di dalam pembenahan ekonomi. Nah, inilah yang dimaksud dengan market failure, ya. Ada kegagalan pasar dari konsep atau pemikiran dari siapa? Si kaum klasik itu. Kamu sudah ngambil mata kuliah sejarah pemikiran ekonomi belum? Halo. Sudah, Pak. Iya, Pak, sudah, Pak. Siapa dosennya? Bu Agnes. Bu Nah, Agnes. ya, kan diajari toh itu. Iya, Pak, tapi agak lupa. Agak lupa ya. Ada sih. Oh, Iya. kamu hafal. Intuisi saya belum bekerja. Ya, kamu hafal di luar kepala masalahnya, ya toh. Hanya karena kamu hafalnya di luar kepala ya lupa, ya toh. Nah, itu ya, jadi ceritanya seperti itu. Sehingga pemerintah harus turun tangan, ya, membuat perencanaan tentang pembangunan ekonomi, ya. Berapa nih budget, berapa nih apa namanya? Berapa subsidi, berapa pajak yang harus ditarik dan lain sebagainya. Itulah kemudian mulai digunakan pemikiran-pemikirannya siapa? Di mana pemerintah ikut campur tangan? Siapa punya ide pemikiran itu? John Maynard Keynes. John Maynard Keynes, ya, J.M. Keynes, yang mengatakan bahwa pertumbuhan ekonomi itu dibentuk oleh apa? C plus I, apa lagi? C tambah I tambah G. C tambah I tambah G tambah ekspor neto, ya, ekspor minus impor. Nah, di situ ada peran pemerintah, yaitu di mana peran pemerintah itu di G, ya. G itu apa? G itu expenditure government, ya, pengeluaran pemerintah yang sebelumnya tidak dikatakan oleh klasik, nggak usah ikut-ikut campur tangan pemerintah. Pemerintah atau negara itu cukup untuk mengurusi masalah keamanan pertahanan gitu, ya, masalah agama dan lain sebagainya. Kalau ekonomi nggak usah ikutan karena akan tercipta equilibrium, akan tercipta keseimbangan secara otomatis. Itu kata klasik, tetapi ternyata tidak demikian, ya. Terjadi kegagalan pasar sehingga pemerintah untuk menyeimbangkan pasar itu harus ikut di dalam perekonomian dalam bentuk government expenditure, ya, pengeluaran pemerintah. Oke, itu ya, saya kira nanti Anda baca-baca sendirinya. Kemudian mobilisasi, dampak psikologis dan lain sebagainya. Kemudian karakteristik perencanaan itu. Jadi ini manajemennya, ya, pengelolaannya, ada pengorganisasian, pengarahan, pengendalian, dan biasanya juga ada staffing, ya, penempatan orang di situ. Kemudian beberapa pengertian atau definisi daripada perencanaan, ya. Tapi intinya adalah perencanaan itu adalah bagaimana kita merumuskan suatu strategi dan taktik untuk mencapai tujuan, ya. Tujuan daripada sebuah organisasi kah atau sebuah negara. Dan kemudian juga ada bentuk-bentuk perencanaan. Dan seterusnya,
berapa model daripada perencanaan. Itu ada dari Hardomar. Nah, kemudian juga di Indonesia khususnya kita sistem perencanaan pembangunan nasional kita yang kita sebut dengan sistem perencanaan pembangunan nasional ya. SPPN kita juga sudah ada di dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 ya. Itu. Nah, tapi nanti kita akan bahas pada kuliah-kuliah berikutnya. Oke, saudara, adakah pertanyaan sampai di sini? Silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan. Baik, kalau tidak ada, waktu kita sudah lewat 8 menit ya, tidak apa-apa. Kalau cukup, dirasa cukup, ya, tinggal Anda nanti mengakses materi yang ada di LMS ini untuk dipelajari lebih lanjut. Baiklah, kalau dirasa cukup kita akhiri sampai di sini. Ya. Ingat tadi si Ainul, mana Ainul tuh? Ingat buat grup di Telegram ya. Silakan kita bisa lanjutkan di dalam grup Telegram itu. Kalau ada pertanyaan silakan disampaikan di situ atau bisa menjapri langsung ke saya juga nggak apa-apa ya. Terima kasih atas perhatian semuanya untuk kuliah perdana ini. Kita ketemu lagi pada Selasa atau Rabu di minggu depan ya. Oke, terima kasih, selamat siang, salam sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, terima kasih Pak. Selamat siang Pak, terima kasih.